Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai 34. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Judul renungan kita hari ini adalah Membuka Hati Kita untuk Tuhan, ditulis oleh Sean McAvoy. Sahabat suara kasih, waktu anak pertama dan kedua saya berusia 5 dan 3 tahun, mereka sudah menemukan kelemahan saya. Mereka tahu itu bukanlah es krim, bisbol, atau saus buatan ibu mereka, atau bahkan pelukan dan mata memelas mereka. Tidak satu pun dari hal itu yang membuatku menangis. Anak-anak saya melihat ayah mereka menangis. Itu bukan hal yang saya inginkan atau harapkan, karena bagaimanapun saya laki-laki, tahu sendiri kan, saya bekerja untuk menunjukkan kekuatan saya. Saya melatih, menolong, memperlihatkan, menunjuk dan membimbing. Saya membangun komunikasi, hidup disiplin dan memimpin. Saya berdoa. Saya tidak menangis, kecuali saat saya membaca buku Shel Silverstein, berjudul The Giving Tree, dan seperti yang saya bilang, anak-anak saya, yang sudah beranjak lebih dewasa, tahu soal hal ini. Harusnya mereka memanfaatkannya. Kami harus punya lusinan buku-buku anak, tapi jika sudah waktunya malam, di mana ayah melakukan ritual membaca buku penghantar tidur, apa yang mereka pilih selama tahun-tahun itu, tidak ada kecemasan atau air mata, tapi semuanya tentang buku anak-anak. Jadi apa yang terjadi?
Pertama-tama, Anda mungkin penasaran jika Anda tidak tahu ceritanya. Pohon dan seorang anak sudah bersahabat sejak masa kanak-kanak. Dia memakan apel dari pohon itu, memanjat cabangnya, berayun di sana dan beristirahat di bawahnya. Tetapi sesuatu terjadi saat anak itu datang ke pohon. Pohon itu semakin memahami anak tersebut dari waktu ke waktu. Setiap kali anak itu butuh sesuatu, pohon itu akan menurutinya dan sang pohon senang melakukannya. Dia tidak punya banyak hal, tapi memberikan semuanya, sampai pohon itu tinggal tersisa menjadi tunggul. Siapa sangka tunggul pohon itu sangat dibutuhkan oleh anak laki-laki yang sudah beranjak tua itu. Dia menjadikan tunggul tersebut menjadi tempat untuk duduk, beristirahat dan merenung. Pada akhirnya, pohon itu bahagia. Saya menangis lagi. Apakah karena saya membacakan cerita itu untuk anak-anak saya? Saya tahu cerita kami sangat mirip dengan pohon dan anak laki-laki itu. Bagi saya, anak-anak adalah sumber kebahagiaan saya. Saya harus memenuhi apa yang mereka inginkan. Saya belajar dari kisah ini, bahwa kasih yang sesungguhnya memberi hingga titik penghabisan. Kasih membutuhkan pengorbanan, bahkan kita rela berkorban, sekalipun orang yang menerimanya tidak menghargai atau memahaminya. Hal itu terjadi karena keinginan kita untuk dekat dengan orang yang kita kasihi. Karena itulah saya pasti selalu menangis saat membaca cerita ini. Setiap kali saya menyelesaikan cerita ini, mata saya akan mulai berkaca-kaca. Anak-anak saya akan bertanya apakah saya baik-baik saja. Anak bungsu saya sering bertanya, "Kenapa ayah menangis?" Dan setiap kali saya menjelaskan, saya yakin dia sedikit memahaminya. Air mata saya dipenuhi dengan rasa kagum terhadap Tuhan, dan ucapan syukur saya atas kasih yang Tuhan berikan bagi saya. Anak yang egois ini, sahabat suara kasih, marilah kita renungkan. Beberapa waktu lalu, anak-anak saya membuka hati mereka untuk menerima kasih Tuhan. Saya berdoa supaya mereka tidak melewatkan pelajaran lain dari buku itu, bahwa Tuhan hanya membutuhkan waktu kita untuk datang kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa,
di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.